Ya pemirsa, ini kasus yang menjerat komika Panji Pragiwaksono ini kembali memantik komentar beragam ya. Banyak yang mengatakan ini sebenarnya bentuk satir dalam ruang demokrasi yang dimana itu menjadi hak masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang untuk menyampaikan atau mengkritik atau menyampaikan pendapatnya di ruang publik. Tapi di sisi lain ada beberapa pihak yang juga tidak kita bisa tampik bahwa ini juga merasa tersinggung khususnya dibawa ke ranah penistaan agama. Nah, seperti apa dengan adanya KUHP baru, apakah juga bisa terjerat pidana Panji Pragiwaksono ini? Kita akan bahas lengkapnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada narasumber kita sapa dulu yang di studio ada Prof. Lely Aryani, pakar komunikasi politik LSPR Institute. Selamat pagi Prof. Lely. Selamat pagi Prof. Lely, sehat ya? Oke, kemudian ada Ibu Asfinawati, dosen STH Indonesia Jentera. Selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Asfina. Sehat ya Mbak ya? Sehat. Dan melalui sambungan Zoom juga sudah bergabung Bang Novel Bamukmin, pelapor Panji kasus penistaan agama. Selamat pagi Bang Novel. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Novel. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Bang Novel dulu deh. Bang Novel, ini kan memang kita sudah berada di era KUHP baru. Nah, dalam KUHP baru yang saya tangkap adalah ketika kita melaporkan kasus terkait dengan agama, harus ada unsur penghasutan dan provokasi di dalamnya. Apakah Panji atau narasi yang disampaikan oleh Panji ini menurut Anda sudah ada unsur provokatifnya? Iya, itu sangat jelas ya apa yang dilontarkan bertubi-tubi itu. Berkali-kali. Ada 5 poin yang kita melihat itu yang kita sudah jabarkan satu persatu. Dalam 5 poin itu sangat jelas daripada apa yang dilontarkan daripada kata-kata Panji. Kita tidak mengekang untuk siapapun menyampaikan aspirasinya, menyampaikan ekspresinya dengan apa yang diungkapkan. Saya juga pendemo sudah sering ya, saya orator sebagai orasi saya lakukan, bahkan saya sempat masuk penjara dengan apa yang kita sampaikan pendapat di muka umum itu dijerat. Jadi untuk masalah penyampaiannya silahkan sah-sah saja, bagus-bagus saja. Untuk bermuatan politiknya, untuk mengkritisi daripada pemerintah silahkan sah-sah saja. Cuman Indonesia ini ada rambu-rambu, ada ketuhanan yang Maha Esa, ada Pancasila, ada Kebinekaan Tunggal Ikaan. Dan ini bukan baru sekali Panji sudah masuk ke dalam unsur SARA. Kemarin Toraja juga bermasalah. Sampai saat ini saya belum melihat ada penyelesaian masalah di Toraja. Kemudian disambung dengan ungkapan-ungkapan yang bernada sara juga masuk ke dalam ranah agama gitu. Nah, ini yang betul-betul menyinggung perasaan umat Islam sehingga banyak laporan, banyak gejolak-gejolak di masyarakat. Karena ini sangat sensitif, hal sara ini sangat sensitif gitu. Silahkan menyampaikan aspirasinya, tapi tolong masih banyak bahan lawakan candaan yang lain, jangan agama dibuat candaan. Sama saja menistakan Pancasila, karena Indonesia ini nggak bisa dilepaskan dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Unsur ketuhanan yang Maha Esa apapun, itu agama apapun jangan disinggung. Pemimpin itu dalam beberapa agama itu punya kriterianya. Masing-masing punya kriterianya untuk memilih pemimpin. Nah, ketika agama-agama yang lain juga punya kriteria disinggung sebagai hal yang aneh-aneh ketika milih pemimpin, ini sangat berbahaya. Sangat menyinggung. Bukan lagi masalah ajaran Islam, akan tetapi ini sudah menyinggung perasaan umat. Dan ini harus menjadi pelajaran untuk mereka komika, stand up komedi, untuk bisa menyampaikan daripada aspirasinya, jangan menyinggung-nyinggung masalah SARA. Ini sangat sensitif. Nah, kan saya laporkan biar ini cepat diselesaikan, jangan berlarut-larut di masyarakat. Ingat Ade Armando itu nggak diselesaikan, akhirnya apa, digebukin di jalanan. Maka saya menyelamatkan supaya ini segera diselesaikan. Kalau memang harus diberikan sanksi hukum, diberikan sanksi hukum. Nanti ada putusan MUI juga yang akan menyampaikan bahwa ada beberapa kata-kata yang menyinggung perasaan umat Islam itu nanti sebagai laporan itu kan dihadirkan. Ada saksi ahli agama, saksi ahli ITE, saksi ahli bahasa, saksi ahli pidana, itu harus dihadirkan supaya segera
permasalahan ini diselesaikan, jangan berlarut-larut. Sudah cukup Indonesia ini dibuat gaduh Ya. dengan masalah-masalah, dan kita nggak pernah diskriminasi terhadap ini. Siapapun saya laporkan. Ahok saya yang laporkan. Pertama yang saya pelapor pertama Ahok. Sukmawati 2 kali saya laporkan. Begitu juga ada Victor Leskodat, ada Ade Armando, ada Abu Janda. Ini Indonesia ketika zaman Jokowi kita melihat 10 tahun itu surga buat penista agama, tidak ada sanksi yang membuat mereka jerah. Akhirnya timbul lagi Panji yang sampai saat ini melakukan hal yang sama begitu. Oke, baik. Saya bergeser ke Prof. Lely. Kalau tadi dikatakan bahwa ya oke lah, kita memang ini sebagai bentuk satir, kritikan di ruang demokrasi. Tapi di sisi lain mungkin ada yang tersinggung. Ini masuk ke dalam masalah agama. Kalau Prof. Lely melihatnya sendiri, apakah sebenarnya ini bentuk apa ya? Bentuk persempitnya ruang demokrasi kita, atau sebenarnya bisa dilihat juga bahwa ya mungkin konten yang disampaikan Panji ini memang sudah masuk ke ranah penistaan agama. Pertama, memang kita harus menyadari bahwa setiap kita itu adalah makhluk pendongeng. Rati sama Mala ketika menyampaikan narasi di luar teks yang ada di layar misalnya, kemudian mencoba mengimprovisasi. Itu adalah bagian dari upaya kita menjadi pendongeng tadi. Namun di dalam narasi yang dibangun itu memang ada namanya fidelisme naratif. Nah, fidelisme naratif itu sejauh mana seseorang menyampaikan sebuah cerita gitu, baik yang berkaitan dengan agama, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya, yang merasakan sesuatu itu nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau saya membuka-buka videonya Panji, saya kira apa yang dia sampaikan itu banyak sebenarnya sudah disampaikan oleh penceramah juga, orang lain juga gitu kan. Tapi mungkin salah satu kesalahan Panji itu dia bukan ahlinya gitu ketika dia menyinggung soal agama. Nah, dalam teori semiotik juga kan dikenal namanya denotatif, konotatif, dan mitos gitu kan. Misalnya soal ada pesawat gitu yang sejauh mana Mala sama Rati misalnya pernah naik berbagai macam pesawat. Bahkan kita mencoba di satu pesawat itu kan ada yang di dalam lacinya itu ditaruh berbagai doa dari berbagai agama dan sebagainya. Sehingga ada anak itu juga mengatakan kalau mau naik pesawat itu kalau nggak mau cepat ke neraka baca tuh doa-doanya dan sebagainya, atau sampai akhirat dan sebagainya. Artinya menurut saya kalau itu ada merasa tersinggung, kalau saya Panji kan Islam nih, saya juga Islam, saya nggak merasa tersinggung gitu, karena yang pernah dia sampaikan tuh saya pernah dengar dari baik ustadz maupun di kelas juga secara lucu-lucuan. Cuma yang berbeda itu dia stand up comedy ini kan gaya baru dalam bertutur, dalam komedi. Kalau dulu lawakan ada Sri Mulat yang juga dicekal dengan narasinya, Iwan Fals dengan lagu-lagunya. Bahkan dulu Gurindam 12, penyair-penyair kita semua menyampaikan kritik. Iya, mungkin sesuai dengan perkembangan teknologi, kebebasan. Sejak reformasi kan kebebasan itu dibuka seluas-luasnya. Dulu juga anggota DPR nggak bisa ngomong, di zaman Orde Baru tiba-tiba bisa ngomong. Mereka juga bisa mengkritik dan dikritik. Nah, mungkin ini adalah wadah bagi kebebasan berekspresi bagi Panji, wadah juga bagi kebebasan masyarakat yang tersinggung untuk mengadukan hal itu. Prof, kira-kira kegaduhan ini timbul karena kesalahan pengemasan narasi oleh Panji atau memang karena multitafsirnya sebuah narasi itu dipersepsikan oleh publik? Begitu tadi, yang benar adalah makanya hedonismenya yang terjadi itu adalah sejauh mana itu sesuai dengan kenyataan. Beberapa sesuai kenyataan menurut saya kan, tapi penafsiran yang berbeda, tiap orang punya isi kepala yang berbeda.